Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasul Andri, biasa dipanggil Rasya, dengan NIM 2506051110036. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proyek UAS saya pada mata kuliah Praktikum Digital System yang telah saya dan kelompok saya kerjakan menggunakan aplikasi Digital Work. Di sini saya dari kelompok 5, praktikum Digital Work, kelas praktikum Digital Work, Digital System. Oke, di sini langsung saja kita masuk pada sini. Ini adalah proyek yang telah kami kerjakan, yang mana tujuan proyek ini adalah untuk merancang sebuah tampilan LED matriks yang dapat membentuk pola tertentu berdasarkan kombinasi input biner yang diberikan. Lalu di sini ada pada panel-panelnya kita menggunakan 5 panel, yaitu panel 1, 2, 3, 4, dan 5. Sini ada pada panel 1. Nah, di sini untuk memperoleh rangkaian yang efisien digunakan metode tabel kebenaran. Ini ada metode tabel kebenarannya ada pada di sini. Nah, itu dan penyederhanaan menggunakan Carnot Map atau Keymap, dan Keymapnya itu ada pada di sini. Oke. Nah, tahap pekerjaan proyek ini terdiri dari yang pertama yaitu membuat animasinya terlebih dahulu pada nama master ini. Dan master ini kami membuat tampilan LED-nya dulu atau animasinya terlebih dahulu, lalu menentukan panel-panelnya. Ada panel LED-nya kita menggunakan 5 panel, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu membuat tabel kebenarannya seperti pada di sini tadi, tabel kebenaran, lalu menyusun keymapnya yang ada di sini tadi. Lalu juga menggunakan membuat rangkaian pada digital work-nya, terus menyediakan fungsi boolean, lalu juga mengubah rangkaian menjadi IC makro, lalu juga menghubungkan seluruh panel menjadi satu sistem. Oke. Yang pertama pada pembuatan animasinya, kita berada pada masternya dulu. Di sini tahap pertama adalah membuat animasi satu atau tampilan LED matriksnya terlebih dahulu, mana kita menggunakan kaligrafi yaitu yang berbunyikan Mansobaru Dhufiro. Di sini pada proyek ini itu digunakan display LED yang tersusun dari beberapa titik LED sehingga dapat membentuk pola atau gambar tertentu. Lalu setiap LED memiliki dua kondisi, yaitu on dan off. On itu untuk menyala dan off itu untuk mati. Nah, lalu pola tampilan dibuat berdasarkan kombinasi input biner 4, yaitu kita menggunakan 4 inputan atau input, yaitu A, B, C, dan D. Nah, karena terdapat 4 input, maka jumlah kombinasi yang memungkinkan adalah 2 pangkat 4 sama dengan yaitu 16 kombinasi. Nah, kombinasi tersebut dimulai dari 0, 0, 0 lalu sampai 1, 1, 1. Nah, ketika input berubah, maka pola LED yang menyala juga berubah sehingga terbentuk animasi atau perubahan tampilan secara otomatis. Seperti itu. Lalu juga fungsi animasi ini adalah sebagai media visual untuk menunjukkan bahwa rangkaian logika yang dibuat bekerja sesuai dengan kombinasi input yang diberikan. Dimana pada file master ini ya, di sini yaitu ada sekitar 16 frame. Kami menggunakan sekitar 16 frame atau 16 animasi. Lalu pembagian panelnya yaitu, nah di sini ada pembagian panelnya, yaitu karena jumlah LED yang digunakan cukup banyak, maka tampilan dibagi menjadi beberapa panel, yaitu kami menggunakan 5 panel, panel 1, panel 2, panel 3, panel 4, dan panel 5. Lalu untuk LED yang kami gunakan yaitu terdapat ada 45 LED dari setiap panelnya. Lalu pembagian panel itu digunakan agar rangkaian lebih mudah dibuat, lalu penyusunan logika lebih sederhana, lalu proses pencarian bersama persamaan boolean itu lebih mudah, lalu juga mempermudah proses debugging. Nah, lalu setiap panel ini bertanggung jawab untuk mengendalikan beberapa LED tertentu pada display.
Jadi seperti itu. Lalu kemudian seluruh panel digabungkan menjadi satu sehingga membuat tampilan akhir yang utuh. Lalu lanjut pada pembuatan tabel kebenaran, yaitu di sini pada tabel kebenarannya ini semuanya dari LED 1 sampai LED 45. Di sini itu setelah panel ditentukan, maka langkah berikutnya yaitu adalah membuat tabel kebenarannya terlebih dahulu. Karena menggunakan 4 input, yaitu ada input A, B, C, dan D, maka terdapat 2 pangkat 4 atau 16 kombinasi inputan. Contohnya yaitu A, B, C, dan D itu adalah 0, 0, 0, 0. Lalu selanjutnya adalah 0, 0, 0, dan 1. Lalu selanjutnya adalah 0, 0, 1, 0. Lalu yang selanjutnya 0, 0, 1, 1. Nah, akan terus berlangsung sampai ke frame ke-16. Nah, setiap LED ini diuji pada tampilan kondisinya itu diuji pada LED-nya, tampilan LED-nya. Lalu jika LED menyala maka akan diberi nilai 1 seperti contoh pada gambar ini. Nah, ini LED yang menyala akan diberikan nilai 1 dan LED yang mati akan diberikan nilai 0 atau kosong seperti ini. Nah, data inilah yang menjadi dasar dalam penyusunan key map-nya pada tabel Carnot-nya seperti ini, pada peta Carnot-nya. Lanjut yaitu pada perhitungan Carnot-nya. Nah, setelah tabel kebenaran selesai diuji atau selesai dibuat, nah langkah berikutnya adalah kita harus menentukan key map-nya atau peta Carnot-nya yang berfungsi untuk menyederhanakan dari inputan-inputan di atas. Yaitu tujuan dari key map-nya itu untuk mengurangi jumlah gerbang logikanya, lalu menyederhanakan persamaan boolean-nya, lalu juga membuat rangkaian menjadi lebih efisien. Nah, langkah yang pertama itu menentukan semua minterm yang bernilai 1. Seperti pada contoh di atas ini, yang mana di Carnot yang pertama ini itu setiap LED yang menyala dari awal sampai akhir itu akan kami beri warna kuning untuk menyamakannya. Seperti ini. Lalu misalnya pada AM 1 ini 1, 3, lalu 7, 9, dan seterusnya itu bernilai 1 pada kombinasi tersebut. Maka akan kami beri penanda agar semuanya itu agar mudah untuk menyederhanakannya. Jadi seperti itu. Langkah keduanya memasuki pada variabel memasukkan nilai tersebut kepada key map-nya, 4 variabelnya ini. Nah, karena menggunakan 4 input, maka digunakan key map 4 variabel dengan 16 sel. Jadi seperti itu. Ini kita menggunakan 4 variabel ini 1, 2, 3, 4. Itu kita menggunakan 16 sel di sini ya. Di sini 4, sini 4. Jadi hasilnya akan menjadi 1. Jadi seperti itu. Nah, untuk mengoptimalkan langkah satunya itu kelompok dapat berupa 1 sel, 2 sel, 4 sel, dan 8 sel. Nah, semakin besar kelompok yang terbentuk, maka persamaan akan menjadi lebih sederhana. Nah, selanjutnya pada implementasi digital work-nya itu setelah persamaan boolean kita masuk pada digital work di sini. Nah, ini untuk tampilan hasil akhir yang telah kami kerjakan yaitu pada digital work-nya di sini. Nah, ini tahap berikutnya adalah membuat rangkaian logikanya. Untuk mengubah rangkaian logikanya, komponen menggunakan beberapa komponen antara lain seperti input switch. Kita masuk pada IC-nya dulu. Nah, sini. Nah, kita menggunakan seperti input switch, lalu logika state, lalu gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOT, lalu LED outputnya juga. Itu cara kerjanya.
Untuk cara kerjanya seperti A, B, C, dan D itu diberi ke gerbang logika sesuai persamaan key map-nya. Key map seperti contohnya pada di sini untuk panel 2, yaitu untuk LED 1 dan 7 kita menggunakan hasil dari key map-nya itu adalah B, D aksen plus C aksen dan D aksen. Nah, seperti di sini kita menggunakan pada LED 1 dan 7 yaitu pada B lalu pada D aksen. Seperti ini lalu C aksen dan D aksen. Nah, itu pada gerbang logika AND-nya itu digunakan untuk membentuk kondisi tertentunya terlebih dahulu. Sedangkan pada gerbang OR-nya itu digunakan untuk menggabungkan keseluruhan dari gerbang AND-nya dengan dari gerbang NOT-nya, gerbang NOT. Nah, seperti di sini, ya kan? Nah, pada seperti gerbang NOT-nya ini itu digunakan menghasil komplement suatu variabelnya. Nah, ketika kombinasi input sesuai dengan persamaan boolean, maka output akan bernilai 1 dan dia akan terus menyala sampai akhir. Jadi seperti itu. Nah, untuk panel 2-nya, jadi di sini saya mengerjakan pada panel 2 pada digital work-nya. Kita close markup dulu. Nah, di sini untuk membagi tugasnya saya mengerjakan pada panel 2-nya yaitu ini, yaitu berdasarkan hasil rancangannya itu panel 2 mengontrol LED yaitu LED 1 dan 7 seperti pada key map-nya tadi. Kita buka key map dulu. Nah, LED 1 dan 7, 3, 2, 7, lalu 5, 9, dan seterusnya. Lalu pada panel-panel ini terlihat bahwa input mana tadi? Sebentar. Nah, pada input A, B, C, dan D itu masuk dalam rangkaian gerbang logikanya. Seperti pada di sini tadi, kita masuk. Nah, ini untuk A, B, C, dan D itu masuk pada rangkaian gerbang logikanya. Lalu setiap LED itu memiliki persamaan boolean yang tersendiri yang diperoleh dari hasil key map-nya. Dari hasil key map-nya misalnya seperti ini, 17 seperti tadi yang saya berikan, 1 LED 1 dan LED 7 itu hasilnya B D aksen plus C aksen dan D aksen. Nah, di sini kita masukkan inputkan seperti ini. Nah, persamaan tersebutlah yang direalisasikan menggunakan kombinasi gerbang AND dan gerbang OR. Nah, sebagai contoh beberapa kombinasi input terlebih dahulu diproses oleh gerbang AND. Seperti contohnya ini, beberapa input itu kan diproses dulu oleh gerbang AND-nya, keduanya, lalu akan digabungkan menjadi gerbang OR. Digabungkan menggunakan gerbang OR-nya. Lalu output OR-nya tersebut akan menjadi sinyal untuk LED tersebut. Jadi seperti itu. Nah, lalu dengan metode LED hanya menyala pada kondisi yang tertentu yang telah ditentukan, itu panel 2 bekerja sebagai decoder logika yang menerjemahkan input biner menjadi pola LED pada display. Nah, untuk penjelasannya pada ininya, pada IC-nya, nah ini yaitu pertama, setelah keseluruhannya itu dibuat menjadi rangkaian panel 2 yang saya buat ini, kemudian diubah menjadi IC yang untuk fitur makro seperti ini. Terbalik seharusnya IC-nya terlebih dahulu yang saya jelaskan baru pada seperti itu. Maaf. Nah, kita lanjut saja. Kemudian diubah menjadi IC menggunakan fitur makro pada digital world. Nah, tujuan pada pembuatan IC ini apa? Kalau seperti misalnya ditanyakan. Nah, tujuannya itu yang pertama untuk merapikan rangkaian, yang kedua untuk mengurangi jumlah kabel yang terlihat, dan yang ketiga untuk mempermudah penggabungan dengan panel lain dan mempermudah simulasinya.
Nah, contohnya pada IC panel 2 terdapat input A, B, C, dan D. Lalu output IC ini terhubung langsung ke LED yang dikendalikan oleh panel 2-nya. Nah, lalu setelah kombinasi input selesai atau sesuai dengan persamaan logika pada output, maka menghasilkan logika 1 sehingga LED menyesuaikan akan menyala seperti yang telah kita kerjakan tadi. Nah, lalu keuntungan penggunaan IC makro ini adalah seluruh rangkaian yang kompleks dapat direpresentasikan menjadi satu blok sederhana tanpa mengubah fungsi aslinya. Lalu dengan demikian desain menjadi lebih modular dan lebih mudah dipahami. Nah, untuk hasil akhir dari proyek yang telah kelompok saya kerjakan, yaitu akan muncul hasilnya seperti ini. Kita maaf. Nah, hasilnya akan seperti ini ketika di run. Nah, jika untuk disesuaikan, maka kurang lebihnya hasilnya seperti ini dan akan sesuai dengan di sini tadi ada file masternya, sesuai animasinya di sini desainnya. Nah, seperti ini. Nah, setiap panel akan mengerjakan hasilnya masing-masing sesuai yang telah digunakan atau telah dikerjakan oleh masing-masing siswa. Jadi, seperti itu. Hasilnya akan seperti ini. Dan ini akan terus berjalan sampai ke frame yang ke-16 atau animasi yang ke-16. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pengerjaan yang telah saya kerjakan itu berada pada panel 2-nya seperti ini tadi. Nah, pada IC-nya akan keluar hasilnya seperti ini. Dia akan menjalankan tugasnya masing-masing. Jadi seperti ini. Lalu pada dialognya, pada animasinya akan bekerja seperti ini. Yang menggunakan tadi yang sudah saya katakan, itu menggunakan kaligrafi Mansabaro Dhafira. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya, Rasya Alhamilandri dari kelompok 5.